Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezeki. Oke teman, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang sebuah masalah perbaikan aki yang sangat mengagumkan dan sangat menarik sekali. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke, untuk yang pertama di sini saya ada sebuah aki 12 volt untuk kapasitasnya 3,5 H, dan di sini ada beberapa keterangan dari aki ini. Untuk normal pengecasan di 0,4 mA 5-10 jam, dan pengecasan cepatnya 3 ampere 30 menit. Ini sangat penting sekali untuk sebuah aki. Dan di sini untuk kondisi aki ini bekas dan sudah lama tidak dipakai, tidak digunakan lagi. Ini saya dapat dari pengepul barang-barang bekas, aki bekas maupun yang lainnya. Dan di sini untuk kondisi aki ini benar-benar tulisan dari bawaan saat beli baru. Ini tanggal 18 bulan 4 2021, dan sekarang tahun 2024 atau 2004, dan di sini hampir 3 tahun untuk kondisi aki ini. Dan saya akan coba perbaiki untuk aki ini. Untuk prosesnya di sini saya siapkan beberapa alat yang sudah sering saya gunakan, dan di sini saya siapkan sebuah volt digital untuk mengetahui dari kondisi aki ini. Untuk kondisi aki ini saya pilih dari bentuk fisik dari sebuah aki motor. Ini kebanyakan punyanya Bit maupun motor-motor lama yang memakai aki bebas perawatan atau aki kering. Dan di sini untuk kondisi fisiknya masih tergolong bagus, masih lurus. Oke, di bagian sini juga, dan di sini saya gerakkan seperti ini juga tidak ada suara di dalamnya. Tidak ada bunyi berisik ataupun keropos di dalamnya. Dan di sini saya akan mengukur voltase akinya. Untuk voltase akinya di sini masih oke, 12,28 untuk aki 12 volt. Ini yang bekas seperti ini yang tidak dipakai. Ini biasanya saya mengira-ngira untuk aki 12 volt yang bekas atau yang tidak digunakan. Ini saya pilih yang di atas 11 volt. Dan di sini saya akan lakukan pengetesan pada aki ini. Saya siapkan sebuah dop motor untuk melihat kondisi aki ini bagaimana keadaannya. Dan saya siapkan dop motor lampu depan 12 volt 25 watt. Ini mengalirkan arus sekitaran 25/12 atau sekitaran 2 ampere. Mengalirkan arus sekitaran 2 ampere. Saya akan coba lakukan pengetesan. Oke teman, saat dilakukan tes seperti ini cuman 4 volt saat diberi beban arus sekitaran 2 ampere. Dan di sini saya akan coba tes menggunakan alat tes beban shunt resistor 5 watt 10 ohm 4 buah. Untuk shunt resistor ini saya gunakan pengetesan beban pada aki 12 volt dengan jumlah 4 buah. Untuk setiap shunt resistor ini yang 5 watt 10 ohm menghasilkan arus sekitar 1,1 ampere 1,16 ampere. Dan saat saya rangkai 4 buah ini menghasilkan arus beban dari positif ke negatif 4,5 ampere. Dan di sini saya tambahkan tombol tekan, LED indikator, dan sebuah relay untuk
membantu arus yang mengalir dari positif ke negatif sebesar 24,5 ampere, karena di sini untuk tombolnya ini, push buttonnya ini cuman bertahan di 100 mA untuk tes beban. Jadi saya gunakan bantuan relay supaya tidak merusak dari tombol tekannya ini, tombol tesnya. Dan di sini saya akan melakukan pengetesan pada aki ini. Ini biasa saya lakukan, saya melihat dari sebuah alat cas PRT IMEC menggunakan tes sekitar 15 detik untuk melihat kondisi sebuah aki. Saya pasang dulu jabetnya, semoga bisa diperbaiki. Oke, sudah menyala. Dan di sini untuk voltasenya 10 volt. Saya akan coba tekan sekitar 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11, 10, 11, 12, 13, 14. Oke teman, cuman sekitar 3 volt. Dan di sini tidak ada arus yang mengalir begitu besar. Dan di sini saat dilakukan tes beban, ini voltasenya sekitar 3 volt. Saya akan coba lihat arus yang mengalir pada aki ini saat dilakukan tes beban. Saya pindah posisinya ke tes beban. Saya pindah ke ampere. Oke. Di sini saya akan lakukan pengetesan lagi berapa arus yang mengalir. Saya tekan tombolnya. Untuk arus yang mengalir cuman sekitar 1 ampere. 1 ampere. Dan untuk kondisi aki ini, karena di sini akinya mungkin bermasalah di dalamnya, dan di sini karena saat pengetesan pada aki yang arusnya normal itu sekitaran 4,5 ampere, tapi ini cuman 1 ampere sesuai dengan kondisi aki di dalam sel akinya atau keadaan akinya. Cuman 1 ampere dan voltasenya tadi 3 volt. Oke teman, dan di sini sudah bisa mengeluarkan arus, artinya tersambung dari semua bagian plat selnya. Dan saya akan merubah lagi posisinya ke volt digital. Saya akan coba membuka dari penutupnya ini, apakah aki ini sudah pernah dibongkar atau dibuka. Oke, saya bongkar dulu. Oke, untuk akinya ini belum pernah dibuka. Oke, ini sangat sulit sekali, sudah merekat. Sebentar bos, oke, sangat sulit sekali. Oke, ada patah bos. Ini benar-benar belum pernah dibuka. Oke, sudah saya bongkar. Oke, saya buka seperti ini sangat kuat sekali. Oke, saya akan coba cek kondisi di dalamnya. Oke, saya taruh sini bos. Di sini ada 4 karet. 4 karet seperti ini, saya lepas dulu. Ini ada 6 lubang. Untuk posisinya seperti ini saya lihat
tidak begitu kelihatan dari lubang di bagian plat selnya. Di dalam setiap lubangnya ini tidak begitu kelihatan untuk kondisi di dalam plat selnya. Ini saya gunakan sebuah obeng untuk melihat kondisi dari lubang plat selnya. Seperti ini, saya sentuh bagian plat selnya, sambungan plat selnya masih bersih, masih bersih, tidak ada warna putihnya bosku. Ini ada sedikit warna putih. Oke teman, untuk selanjutnya di sini saya akan lihat lagi voltmeternya. 9 volt. Saya akan masukkan air aki yang biasa, cairan aki yang biasa. Saya masukkan ke dalam wadah botol dan di sini pakai sedotan full point. Jadi saya tes bahwa air aki ini benar-benar air aki yang murni atau air biasa. Ini tidak ada reaksi dari cairannya. Tidak ada reaksi seperti timbul uap. Ini biasanya kalau ditaruh di lantai seperti ini timbul uap warna putih, air biasa. Saya akan coba masukkan bahwa air aki ini tidak ada airnya, ini tidak ada strumnya, Saya masukkan ke lubang pertama. Saya sedot lagi, saya kurangi sedikit. Saya masukkan ke lubang kedua, voltasenya tetap di 9,9 volt. Saya sedot lagi, masukkan lubang ketiga, lubang keempat, voltasenya tetap di 9 volt dan tidak ada pengaruh dari saat ditambahkan cairan. Dan untuk selanjutnya di sini lubang kelima, saya tambahkan di atas selnya sedikit. Oke teman, dan di sini sudah saya tambahkan air aki biasa. Saya akan coba tes berapa pelepasan voltasenya setelah ditambahkan cairan aki tadi sekitaran 3 volt. Apakah ada perubahan? Saya tes. Oke, sudah mulai ada perubahan. Tadi cuman sekitar 2,99 volt dan di sini sudah 3,26 volt. Jadi artinya di sini untuk cairannya mungkin sudah berkurang ataupun kering sama sekali pada setiap selnya. Dan saya akan coba lakukan perbaikan selanjutnya. Di sini saya siapkan sebuah japit pengisian menggunakan kiprok motor. Saya gunakan kiprok motor seperti ini. Untuk alat casnya seperti ini, di dalamnya menggunakan trafo. Ini yang bisa yang 5 ampere yang biasa,
ataupun yang bagus, atau trafo yang 3 ampere. Saya gunakan yang trafo CT, output di 18 dan 0 CT. Kemudian saya tambahkan 2 buah diode 6 ampere di setiap outputnya yang 18, strip putih menghadap keluar, dan di sini langsung masuk ke jalur kiprok warna hijau untuk kiproknya. Ini kebanyakan dari motor Yamaha, kemudian Suzuki yang karburator, dan Absolute Revo maupun Beat Vario Karbu yang lama. Untuk kiproknya sama seperti ini. Dan untuk warna putih ini saya taruh di kanan atas inputnya. Ini jalur ke spool pengisian dari sebuah motor. Dan di sini yang kanan bawah ini ke aki saat dilakukan pengecasan. Dan selanjutnya di bagian negatif dari kiprok yang warna hitam di kanan kiri atas, ini saya gabungkan ke bagian CT, nanti ke negatif dari sebuah aki, dan saya modifikasi pada bagian negatif. Ini yang ke CT saya lepas, saya kasih switching, ini langsung terhubung, dan di sini saya kasih switching off. Ini arus mengalir dari negatif kiprok melalui 2 buah diode, stepnya menghadap ke CT atau ke negatif aki. Saat melewati diode dari negatif kiprok, ini menghasilkan voltase 15,5 volt, karena untuk 2 buah diode ini menghasilkan 1 volt. Jadi saat langsung melewati CT di sini, yang kabel warna kuning ini saat on, ini posisi pengisian di 14,5 volt, dan saat melewati diode menjadi 15,5 volt untuk output pengisian ke aki. Seperti ini untuk rangkaian sederhananya. Oke teman, dan selanjutnya saya akan lakukan pengisian, dan saya akan nyalakan alatnya. Oke, untuk alat casnya saya gunakan yang sebelah kanan. Sebelah kanan di sini. Oke, untuk kabelnya seperti ini. Dan di sini untuk alat casnya ini saya gunakan kiprok motor yang ori bawaan motor. Dan kemudian di sini ada LED warna merah, hijau, dan biru. Dimana saat LED warna merah ini menyala, ini artinya voltasenya 12 volt, dan LED hijau ini di antara 14,5 volt sampai 15,5 volt. Dan untuk yang di sebelah kanan sendiri ini LED warna biru. Ini indikator atau tanda bahwa sebuah pengisian aki tidak bisa masuk arus pengisian dari casnya, tidak bisa masuk ke dalam pelajar aki, dimana saat dilakukan pengisian atau pengecasan, jika LED biru ini menyala di voltase 16 volt. Dan jadi saya akan coba lakukan pengisian atau pengecasan pada aki ini, aki 12 volt 3,5H, dengan pemakaian sudah dari 3 tahun. Dan bagaimana hasilnya, apakah masih bisa menerima arus atau sudah bisa dilakukan perbaikan kembali, saya akan nyalakan. Oke teman, dan di sini untuk akinya sudah berfungsi, arusnya sudah mengikuti, untuk voltasenya di 15 volt. Dan di sini ada tanda LED, tadi LED hijaunya ini menyala, dan sekarang LED birunya menyala juga, tadinya tidak menyala. Dan di sini ada beberapa masalah pada bagian plat sel akinya. Ini arusnya sudah masuk tetapi ampernya kecil. Saya akan coba tes lagi pakai dop lampu motor untuk melihat kondisi dari aki ini. Saya tes lagi.
pakai sunrestor dulu. Oke, 3,4 saya pakai dop lampu motor. Ini sudah nyala tapi redup. Saya lakukan tes seperti ini. Ini timbul suara pada lubang pelacak akinya. Dan di sini saya akan coba tambah cairan aki di lubangnya sini. Oke, di bagian sini saya akan beri cairan. Oke, saya kasih lebih banyak untuk melihat sel mana yang mengeluarkan uap. Saya tes dulu yang mana yang mengeluarkan uap. Oke, yang sebelah kanan timbul uap. Oke, timbul uap. Oke, sebelah kanan. Saya dekatkan dulu ke kamera. Oke, di sebelah kanan timbul uap. Oke teman, di sini saya akan coba untuk melakukan pengetesan lampu lagi. Oke, bagaimana untuk kondisi di lubangnya. Di sini untuk lubang yang di sebelah kanan sendiri menimbulkan uap seperti ini. Dan saat diberi tes beban pakai lampu, oke, voltasenya 3,2, tetap 3,3, terus naik 3,31, oke, naik lagi, oke, turun lagi. Oke teman, dan di sini saya akan coba tes lagi untuk melakukan perbaikan apakah masih bisa masuk arusnya, arus pengisiannya. Saya on kan. Dan untuk voltasenya di sini 15 dan arusnya sudah mulai masuk di indikatornya, di indikator dari ampere analog masuk sedikit bos. Oke, ini belum masuk, ini led birunya menyala, ini biasanya tidak bisa masuk. Saya akan coba tes beban lagi. Ini saya off-kan dulu. Saya tes beban lagi untuk arus yang lebih besar, supaya nanti selnya ini di dalamnya bisa menyambung tanpa membongkar dari akinya ini. Seperti ini saya tes pakai dinamo starter motor. Ini arusnya lumayan gede bos. Oke, saat diberi tes beban pakai dinamo starter tidak ada reaksi sama sekali. Voltasenya 9 volt. Saya akan hubungkan langsung
di dinamo starternya. Saya jumper di sini. Oke, tidak ada arus, langsung voltasenya 0 volt, 0 volt, 09. Ayo naik bos. 09, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 0,9. Oke teman, di sini timbul uap terus pada bagian plat nomor, bagian lubang nomor 1 menimbulkan uap. Oke, saya coba lakukan pengecasan lagi. Saya kurangi cairannya. Saya tambahkan cairan aki di sel nomor 1. Saya fullkan. Oke, full. Oke teman, dan di sini rupanya membutuhkan trik khusus untuk aki yang seperti ini. Dan di sini saya akan coba untuk merangsang penyambungan sel di dalam lubang yang nomor 1. Saya gunakan desulfator. Ini biasanya berfungsi untuk menghilangkan sulfur atau menghilangkan kerak di dalam plat sel aki yang menyebabkan arusnya sulit masuk. Dan tentunya ini seperti karena di sini menimbulkan voltase yang lebih besar dari voltase aki maupun pengecasan. Ini sekitaran 30 sampai 60 volt saat dipasang. Jadi seperti melakukan percikan pada antara plat sel yang renggang atau tidak menyambung, sehingga terjadi seperti pengelasan atau penyambungan kembali di dalam plat sel yang tidak mengalami konek yang begitu baik. Saya akan coba pasang. Dan desulfator ini biasanya saat dipasang pada kutub aki akan menimbulkan percikan. Seperti ini, percikan kecil. Ini tandanya voltasenya lebih besar dari sistem voltase pada pengecasan. Dan di sini sudah berjalan. Dan untuk desulfator ini saya gunakan sebuah IC waktu di dalam rangkaiannya, IC 555 IC waktu. Ini yang ahli elektronik mungkin paham untuk rangkaian ini, rangkaian desulfator. Dan di sini saya gunakan IC 55, kemudian beberapa resistor 100 ohm, 15K, 270K, kemudian
diode 1N 4148, pilar 10 nanofarad, transistor BC558. Oke, di sini sama untuk transistornya, dan di sini diode FR602 untuk switching dari induksi di kumparannya ini, karena di sini mengalirkan arus AC, kemudian diarahkan oleh diode, dikembalikan lagi ke positif aki. Dan di sini untuk mengatur dari switching ini menghasilkan induksi adalah IC55 ini, dan sebuah MOSFET IRF 44ZL di sini yang bekerja, menghasilkan gelombang, menaikkan voltase. Oke teman, dan di sini untuk arusnya juga sudah mulai masuk saat pengisian. Sudah mulai masuk. Sudah masuk, sudah naik sedikit, 100 mA. Dan saya akan coba lihat arus yang masuk pada saat dilakukan pengecasan. Saya akan pindah posisinya ke ampere meter. Saya pindah posisinya ke ampere. Saya akan melihat arus yang masuk saat dilakukan pengisian. Saya ambil dulu, dan di sini langsung ke positif alat casnya. Di sini untuk arus yang masuk sekitar 0,4 ampere atau setengah ampere. 500 mA arus yang masuk. Dan indikator untuk LED biru yang menyala seperti ini ada beberapa masalah atau kelainan di dalam plat sel akinya, dan ini sudah saya buktikan kemarin setelah saya lakukan perbaikan sebuah aki ini di video saya sebelumnya, dimana saat dilakukan tes ban, di bagian lubangnya ini timbul uap pada bagian kebetulan lubangnya yang sebelah kiri. Untuk aki ini sama 12 volt 3,5H yang bermasalah di sebelah kiri, dan di sini di sebelah kanan yang bermasalah. Jadi untuk aki kering ini biasanya yang mengalami masalah adalah bagian yang terkonek antara kutub yang berdekatan dengan positif maupun berdekatan dengan negatif. Dan kebetulan untuk di sini yang bermasalah di berdekatan dengan kutub bagian negatif. Dan di sini setelah saya lakukan perbaikan, ini sudah saya tes kondisinya seperti ini. LED birunya menyala dan timbul uap pada bagian di dalam lubangnya. Dan setelah saya lakukan pengecekan dan perbaikan kembali, dan untuk hasilnya sudah normal lagi. Dan untuk masalah ini ada sambungan plat sel di dalam bagian sini antara lubang 1 dan kedua. Ini ada kerenggangan, jadi selnya itu menyambung tetapi keropos, timbul warna putih pada sambungan plat lubangnya, sama seperti saat saya lakukan pengecekan tadi. Pada lubang pertama ini timbul timbul warna putih pada bagian sel di dalamnya. Ini biasanya mengalami keropos pada bagian sambungan plat selnya, sehingga tidak menyambung atau tidak bisa mengeluarkan arus secara besar pada bagian di kutub positif dan negatifnya. Dan di sini sudah saya lakukan
penyoderen pada bagian sambungan plat selnya, dan untuk hasilnya sudah normal kembali. Karena untuk sebelumnya ini fisiknya juga sudah bagus, tapi arus pengisian atau saat dilakukan pengetesan ini sangat rendah sekali dari pelepasan voltasenya. Dan di sini saya akan coba lakukan pengetesan pada aki yang sudah saya perbaiki ini, karena sebelumnya untuk kondisinya sama seperti aki ini, jadi sama-sama aki bekas dan kondisinya sama seperti aki yang di sini saat dilakukan pengetesan yang warna abu-abu ini. Oke teman, dan di sini saya akan melakukan pengetesan menggunakan baterai analyzer 12 volt untuk melihat kondisi dari arus aki yang sudah saya perbaiki. Dan untuk di aki ini bisa disimak di video sebelumnya cara pengetesannya. Ini sudah saya perbaiki sekitar, saya cas pakai kiprok motor ini sekitaran 12 jam nonstop. Pengetesan 100 untuk motor. Saya tes 100 ampere. Dan di sini untuk hasilnya lumayan besar, sudah mencapai 115 mA. Maaf, 115 ampere atau 115 cca. Jadi kondisi aki ini seperti baru lagi. Tadinya sudah tidak berfungsi karena ada plat sel yang terlepas di bagian sini. Voltasenya, maaf, ini untuk selnya masih dalam kondisi baik atau masih rapi. Warnanya juga masih jernih dari tisu di dalamnya. Dan saat dites tadinya itu arusnya langsung atau voltasenya langsung kecil. Dan untuk memastikan kondisi aki ini saat digunakan di motor, saya coba pakai dinamo starter motor untuk meyakinkan bahwa aki ini berfungsi normal saat dipakai di motor. Ini kemarin ada yang berkomentar tentang masalah perbaikan aki yang sangat simpel dan sederhana untuk mengetahui dari kondisi kekuatan sebuah arus penyimpanan di dalam aki. Saya siapkan volt digital, saya cek dari voltasenya. Dua 12,6 volt. Saya coba tekan starternya berapa pelepasan voltase. Dan untuk aki 12 volt seperti ini kondisi baiknya, ini biasanya saya lakukan pada sebuah motor saat dilakukan starter atau pelepasan voltase dengan arus besar ini di atas 11 volt. Saya coba dulu sekitaran 5 detik untuk starter motor. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Masih di 11,4 volt. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tips cara perbaikan sebuah aki dengan mengetahui kondisi dari arus yang masuk ke dalam kutub aki atau di bagian plus aki maupun negatif aki. Kita bisa mengetahui dengan mudah kondisi suatu aki jika dilakukan perbaikan atau pengecasan arusnya tidak bisa masuk. Ini biasa disebabkan oleh sambungan plat yang terputus atau renggang. Dan teman-teman bisa melakukan trik seperti ini, melihat dari kondisi saat dilakukan pengetesan seperti pada aki ini. Oke, ini arusnya tidak bisa masuk. Ini bisa disebabkan dari sebuah masalah di dalam plat sel aki. Kebetulan untuk lubang di dalamnya ini yang bermasalah di plat sel nomor 1 atau sebelah kanan menimbulkan uap. Ini ada indikasi bahwa ada plat sel yang tidak terhubung dengan baik atau terjadi kerenggangan. Terima kasih, salam otomotif, sehat selalu buat
teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun berada, semoga dilancarkan rezekinya.